Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keiza Putriandini dari kelas 10C nomor absen 14. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi matematika persamaan kuadrat. Sebelum kita beralih ke cara menghitungnya, teman-teman semuanya udah tahu belum nih persamaan kuadrat itu apa? Jadi, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi adalah 2. Jadi, untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat ialah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh 0. Akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut dan bisa didapatkan melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC. Untuk penjelasan lengkap serta cara mencarinya akan saya jelaskan setelah ini. Saksikan ya. Oke, baik teman-teman sekalian, karena tadi aku sudah menjelaskan tentang apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana cara mencarinya, langsung saja kita mulai mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pertama, yaitu cara pemfaktoran. Oke, di sini aku bakal contohin pakai satu persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah 3X min 10 sama dengan 0. Oke. Untuk cara pertamanya, agar lebih mudah nanti untuk X1 dan X2-nya, hasilnya kita ibaratkan menjadi P dan Q. Jadi di sini kita tulis ya, X ditambah P dengan X ditambah Q. Oke, langsung saja kita mulai mencarinya. Pertama kita tentukan dulu A, B, dan C, nilai A, B, dan C. Di sini nilai A-nya itu, karena tidak ada angka di depannya, berarti 1. Nilai B-nya karena ada angka 3 di depan X, berarti 3. Nilai C-nya adalah min 10. Di sini kita tulis untuk pemfaktoran pertama, langkah-langkahnya yaitu kita tulis dulu nih nilai B dan C yang lebih dari 1 ya. Kita tulis dulu untuk nilai C di sini sama dengan min 10 dan juga sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilainya, pertama itu kita untuk yang min 10 kita cari berapa dikali berapa, hasilnya min 10, dan berapa ditambah berapa, hasilnya 3. Nah, dua angka ini harus sama ya teman-teman, jadi nggak boleh beda. Sebagai contoh, untuk pemfaktoran min 10 itu ada 1 dengan 10 dan juga ada 2 dengan 5. Nah, yang lebih memungkinkan di sini adalah 2 dengan 5. Langsung aja, untuk gampangnya, 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Dan 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Nah, dari sini karena angkanya sudah sama, berapa dikali berapa hasilnya min 10 dan berapa tambah berapa hasilnya 3 sudah sama, maka dari itu kita sudah bisa menemukan nilai yang kita ibaratkan menjadi P dan Q di atas, yaitu 5 dengan min 2. Langsung aja kita tulis di sini X ditambah 5 dan juga X min 2. Oke. Kita tulis sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai X1 dan X2 secara fix, kita buka kurung. X tambah 5 sama dengan 0. Dan X min 2 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita pindahkan ruas 5 ini menjadi ke belakang ya. Nah, karena ini plus diubah ke belakang menjadi
min, berarti X sama dengan min 5. Nah, sama seperti yang 5 tadi, tapi karena ini depannya min, berarti diubah ke belakang ruasnya menjadi plus. Jadi di sini X sama dengan 2. Oke, jadi ini hasil akhirnya untuk X1 dan juga ini hasil akhirnya untuk X2. Begitu teman-teman untuk cara pemfaktoran. Bagaimana, mudah kan? Oke teman-teman sekalian, karena tadi kita sudah menghitung atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, selanjutnya kita akan beralih dengan cara kedua, yaitu cara kuadrat sempurna. Pertama-tama nih, sebagai contoh, persamaannya adalah 2x kuadrat plus 12x min 7 sama dengan 0. Oke, untuk cara kuadrat sempurna ini, pertama-tama kita pindahkan dulu nih ruas min 7 ke belakang menggantikan 0. Jadi kita tulis di sini 2x kuadrat plus 12x sama dengan 7. Oke. Berubah dari min ke plus. Terus kita sederhanakan dengan cara kita sama-sama bagi dengan 2. Yaitu 2x kuadrat dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kita langsung tulis di sini x kuadrat ditambah 12x dibagi 2, kita tulis di sini 6x. Dan 7 dibagi 2 sama dengan 7 per 2. Oke, untuk mencari kuadrat sempurnanya, kita harus sederhanakan lagi nih angka yang di tengah, yaitu 6x. Dengan cara berapa dikali berapa sama dengan 6. Jadi kita tulis di sini x kuadrat ditambah 2 dikali 3x sama dengan 7 per 2. Oke, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, di sini kita berfokus sama satu angka saja ya, yaitu 3. Langsung saja kita keluarkan kuadrat dari 3, yaitu x kuadrat ditambah 2 dikali 3x ditambah akar 3. Maksudnya 3 kuadrat sama dengan 7 per 2 ditambah 3 kuadrat. Oke, di sini udah ada sama-sama bilangan kuadratnya ya, yaitu 3 kuadrat dengan 3 kuadrat. Nah, karena di sini sudah ada sama-sama kuadrat, kita bisa langsung gabungkan ya antara x kuadrat dengan 3 kuadrat ini. Kita tulis di sini x ditambah 3 kuadrat sama dengan, untuk ruas yang di belakang 3 kuadrat ini kita hitung ya teman-teman. Jadi 3 kuadrat hasilnya sama dengan 9. Jadi kita tulis di sini 7 per 2 ditambah 9. Nah, karena angka depannya masih ada pernya, jadi angka belakangnya kita harus samakan juga ya. Kita tulis di sini x plus 3 kuadrat sama dengan 7 per 2 ditambah 18 per 2. Karena hasil dari 18 dengan 2 adalah 9. Oke.
Selanjutnya kita tulis dulu X tambah 3 kuadrat. Selanjutnya kita jumlahkan nih teman-teman yang ini. 7 ditambah 18, hasilnya itu adalah 25 ya, jadi 25 per 2. Nah selanjutnya bilangan ini itu kita alihkan ya. Kita alihkan menjadi akar, bilangan akar. Di sini saja deh. Bilangan akar yaitu jadinya plus minus akar 25 per 2. Nah, karena dijadikan bilangan akar, jadi kita buka kurung ya. Jadinya tuh cuma X plus 3 aja, nggak ada kuadratnya. X plus 3 sama dengan plus minus, karena sudah tidak ada kuadratnya, jadi akarnya sama-sama kita kalikan 2 ya teman-teman. 25 dikali 2 per 2 dikali 2. Nah selanjutnya kita bakalan mengeluarkan angka ini dari akarnya ya. Tapi karena 2 ini nggak bisa diakar, jadi di sini kita keluarinnya itu plus minus. Terus akar 25 dikali 2, terus yang bawah kita kali jadi 4. Biar bisa dikeluarin nanti ya. Oke. Untuk selanjutnya kita tulis lagi di sini X plus 3 sama dengan plus minus. Di sini kita keluarkan angkanya 25, akar dari 25 itu adalah 5 ya. Dan akar dari 4 adalah 2. Jadi kita tulis 5 per 2. Dan 2-nya ini tetap di akar ya. Jadi di akar 2 gitu. 5 per 2 akar 2. Oke, selanjutnya di sini karena plus minus, kita bisa langsung pisahkan nih untuk menentukan X1 dan X2-nya. Cara memisahkannya itu X1 ditambah 3 sama dengan plus 5 per 2 akar 2. Dan untuk yang satunya itu adalah X2 plus 3 sama dengan min 5 per 2 akar 2. Oke, di sini tuh bisa kita lihat kalau misalnya plus minusnya sudah terpisah ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya itu yang satu sudah min dan yang satu juga sudah plus. Selanjutnya kita akan memindahkan ruas 3 ya, 3 yang ada di depan ini ke belakang. Nah karena plus diubah ke belakang menjadi minus ya, jadi minus 3. Kita ubah langsung X1 sama dengan min 3 plus 5 per 2 akar 2. Dan untuk X2 sama dengan min 3 min 5 per 2 akar 2. Oke, kalau sudah seperti ini, karena 5-nya itu masih ada per 2-nya, jadi 3-nya itu kita harus samakan ya, biar bisa ada per 2-nya, biar sama-sama ada per 2-nya. Jadi di sini kita tulis X1 sama dengan min 6 per 2 ditambah 5 per 2 akar 2. Oke, untuk min 6 per 2 ini, karena kalau min 6 dibagi 2 sama dengan min 3, jadi nilainya sama aja ya, sama hasil yang udah kita hitung tadi. Nah ini untuk X2 nya min 6 per 2, sini bedanya adalah di min ya, min 5 per 2 akar 2. Nah, untuk dari sini kita sudah bisa menentukan hasil fix ya untuk X1 dengan X2-nya dengan cara kita satukan nih. Langsung saja kita satukan X1 sama dengan min 6 ditambah 5 akar 2 dibagi 2. Nah, untuk X2-nya
X2-nya ini kayaknya karena tidak muat, jadi X-nya bakalan aku tulis di bawah sini ya. Kita hapus dulu sebentar, kita hapus dulu yang tadi ini. Oke, jadi di sini X2 sama dengan min 6. Kalau yang di atas plus di sini min 5 akar 2 per 2. Oke, jadi ini adalah hasil akhir X1 dan X2 menggunakan cara kuadrat sempurna. Bagaimana nih teman-teman? Mudah kan? Oke teman-teman, karena tadi kita sudah menyelesaikan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dan juga kuadrat sempurna yang mungkin agak sedikit rumit. Selanjutnya kita bakalan beralih ke cara yang ketiga, yaitu dengan cara rumus ABC ya. Untuk rumus ABC ini aku bakalan bikin persamaan X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0. Oke. Untuk rumus ABC itu sendiri ialah X1 X2 sama dengan min B plus minus karena pakai akar B kuadrat dikali 4 sebelumnya dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Oke, berarti kalau seperti ini rumusnya, pertama-tama kita tentukan dulu nih nilai A, B, dan C. Nilai A, karena tidak ada angka di depan X, maka nilai A adalah 1. Nilai B adalah 5. Dan nilai C adalah min 14. Oke, langsung saja kita masukin sesuai rumus yang tadi sudah kita tulis. Oke. Min B berarti karena B-nya 5, jadi kita tulis min 5 plus minus akar B kuadrat yaitu 5 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dan C-nya adalah min 14. Dibagi 2 dikali A, A-nya adalah 1, jadi 2 kali 1 ya. Sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat itu adalah 25 ya teman-teman. Terus di sini min 4 dikali 1 dikali min 14 sama dengan plus 56 ya. Plus 56 dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi sini per 2. Oke, untuk selanjutnya di sini sama dengan min 5 masih plus minus 25 ditambah 56 ya teman-teman sama dengan 81. 81 per 2. Oke. Akar dari 81 itu adalah 9 ya teman-teman. Jadi kita langsung saja di sini tulisnya adalah min 5 plus 9. 9 per 2. Nah, di sini masih plus minus ya teman-teman, walaupun akarnya sudah dibuka ya tadi. Karena ini masih plus minus, jadi langsung saja nih
kita pisahkan antara X1 dan X2-nya. X1 sama dengan min 5 plus 9 per 2. X2 sama dengan min 5 min 9 per 2. Selanjutnya bisa langsung kita jumlahkan saja nih teman-teman. Untuk X1-nya yaitu min 5 ditambah 9 yaitu 4 per 2. 4 dibagi 2. Untuk X2-nya yaitu min 5 dikurang 9 yaitu ada min 14 dibagi 2. Oke, di sini kita udah sama-sama dibagi 2. Dan untuk X1-nya jadi X1 4 dibagi 2 adalah 2. Dan X2-nya min 14 dibagi 2 adalah min 7. Oke, jadi ini hasil akhir untuk X1 dan X2 dari perhitungan untuk rumus ABC. Oke, bagaimana nih pembahasan tentang persamaan kuadrat tadi? Cukup mudah kan? Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Yang dimana seperti tadi kita memiliki bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah B tambah C sama dengan 0. Nah, di setiap persamaan kuadrat pastinya memiliki hasil yaitu X1 dan X2 seperti yang sudah dibahas di video awal. Kedua akar atau penyelesaian persamaan kuadrat jika dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat akan menghasilkan nilai 0 atau sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut ternyata mereka itu memiliki hubungan jumlah dan hasil akar sebagai berikut, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Untuk pembahasan dan latihan soalnya akan saya bahas setelah ini. Saksikan ya. Oke, baik. Selanjutnya kita bakalan langsung aja nih kita praktekin cara menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dengan hubungannya yang sudah aku jelaskan tadi yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oke, di sini aku punya satu persamaan ya, yaitu 2X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita tentukan dulu nih nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Berarti A sama dengan 2, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 6. Langsung saja kita masukkan dengan hubungan yang tadi yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A. Sini min B-nya min 5 dan A-nya 2. Kita masukkan min 5 dalam kurung min per 2. Sama dengan, karena min sama dengan plus, jadi di sini kita tulisnya 5 per 2. Sini X1 dikali X2 sama dengan C per A ya. A-nya 2 dan C-nya sama dengan 6. Kita tulis di sini 6 per 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Begini caranya untuk menghitung jumlah hasil akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya aku bakalan bahas tentang latihan soal yang masih berhubungan dengan jumlah hasil persamaan akar-akar kuadrat ini. Oke,
Jadi di sini soalnya adalah diketahui akar-akar persamaan kuadratnya itu x kuadrat min 4x plus p sama dengan 0. Diketahui x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 8. Berapa nilai p-nya? Jadi di sini kita mau mencari nilai p-nya ya teman-teman. Oke. Seperti tadi, kita hitung dulu nilai A, B, dan C. Kita sini tulis A sama dengan B sama dengan C sama dengan A, karena tidak ada angka di depan X, berarti A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 4. Dan C-nya sama dengan P. Oke, berarti di sini kita mau mencari P-nya ya teman-teman. Langsung aja kita tulis menggunakan rumus yang tadi. X1 plus X2 sama dengan min B per A, berarti min 4. A-nya 1 ya teman-teman. Berarti sama dengan min sama min jadi plus, dibagi 1 jadi hasilnya 4. Untuk selanjutnya X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah P dan A-nya adalah 1. Jadi hasilnya P. Oke, selanjutnya kita akan tulis seperti ini teman-teman. Dalam kurung X1 plus X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah 2 dikali X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, karena tadi kita udah ngitung X1 tambah X2, X2 kali X2, X1 kali X2, jadi kita tinggal urutin aja nih teman-teman ya. Di sini kita urutin dulu X1 tambah X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 2 kali X1 dikali X2. Oke, kita tinggal masukin angka-angkanya nih ya teman-teman. Jadi tadi itu adalah hasilnya 4 ya. 4 kuadrat itu berarti 16. Langsung kita tulis di sini 4 kuadrat sama dengan X1, X2 sudah diketahui yaitu sama dengan 8 ya. Kita tulis di sini 8 ditambah 2 X1 dikali X2 itu hasilnya P, jadi 2 dikali P berarti 16 sama dengan 8 ditambah 2P. Nah, di sini 2P-nya kita pindahkan ruas ya. 2P-nya kita pindahkan ruas jadi di depan. Seperti ini, 2P pindah ruas di depan sama dengan 16-nya kita mundurin ke belakang di sini 16. Nah, jadi 8-nya mundur lagi dong. Yang tadi 8-nya plus karena mundur jadi minus ya. Minus 8. 16 minus 8 sama dengan 2P sama dengan 8. Berarti P sama dengan 8 per 2. Hasilnya adalah 4. Berarti P sama dengan 4. Begitu cara latihan soal dari jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, setelah tadi kita sudah mencari persamaan kuadrat dan juga kita sudah berlatih tentang jumlah dan hasil dari akar-akar persamaan kuadrat,
kita sampai ke materi yang akan saya bahas, yaitu materi terakhir, yaitu diskriminan persamaan kuadrat. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga kalau diskriminan merupakan suatu nilai pada persamaan kuadrat yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akarnya dari suatu bentuk persamaan umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka nilai diskriminan bisa ditentukan atau dicari dengan rumus d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, hubungan nilai diskriminan dengan jenis akar persamaan kuadrat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah d sama dengan lebih dari 0, berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar yang real. Yang kedua yaitu D sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama atau akar-akar kembar. Yang ketiga, D lebih dari 0, berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar atau penyelesaian. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap serta contoh soal latihannya akan saya bahas setelah ini. Saksikan ya. Oke, langsung saja karena tadi kita sudah menjelaskan tentang diskriminan. Aku sudah jelasin tentang rumus diskriminan. Langsung aja kita ke latihan soalnya. Di sini tuh ada persamaan P plus 2x kuadrat min 10x plus 5 mempunyai akar-akar kembar. Hitunglah nilai P yang memenuhi. Berarti di sini kita bakal nyari P-nya ya, teman-teman. Nah, akar-akar kembar itu berarti D sama dengan 0. Oke, rumus diskriminannya yaitu B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, karena akar kembar berarti di sini sama dengan 0. Berarti kita tentukan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya nilai A, B, dan C-nya ya. Untuk nilai A sama dengan ini ya, berarti teman-teman angka di depan X itu P plus 2. Berarti kita tulis aja di sini P plus 2. Nilai B-nya adalah min 10. Nilai C-nya adalah 5. Oke. Langsung saja kita masukin angka-angkanya. Min 10 kuadrat min 4 dikali P plus 2 dikali 5 sama dengan 0. Oke. Akar dari min 10 ialah 100 ya teman-teman. 100 min, di sini karena agar lebih mudah kita kaliin dulu yang bilangan sama bilangan ya guys. Jadi min 4 dikali dengan min 5, yaitu hasilnya adalah min 20 dalam kurung P plus 2. Jadi nantinya 20 ini tuh bakalan dikaliin sama P plus 2 nya ini. Jadi 100 kurang 20 dikali P, 20P. Maaf, min 20 ya. Min 20 dikali 2, min 40. Sama dengan 0. Oke, kita hitung dulu yang depan, yang gak ada P-nya, yaitu 100 dikurang 40. Jadinya 60 min 20P. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita pindahkan ruasnya ya. Jadi min 20P-nya ini itu ke depan. Dan 60-nya ke belakang. Jadi karena 60 plus diubah ke belakang jadi minus. Min 20P sama dengan min 60. Jadinya P sama dengan min 60 per min 20. Sama-sama kita coret ya
nolnya. Jadi min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Jadi nilai P-nya sama dengan 3. Nah, begitu caranya menghitung persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar kembar menggunakan rumus diskriminan. Baik, jadi kita telah membahas materi persamaan kuadrat dimulai dari cara mencari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Setelah itu kita juga telah membahas cara mencari jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat melalui X1 plus X2 sama dengan min B per A dan juga X1 kali X2 sama dengan C per A. Dan yang terakhir, kita juga telah mencari atau membahas tentang diskriminan persamaan kuadrat melalui D sama dengan B2 min 4 AC. Maka dari itu, berakhirlah video persamaan kuadrat kali ini. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan saya yang kurang jelas atau masih keliru dan susah untuk dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.